wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai praktikum pengendalian mutu yang telah kami laksanakan kemarin. Selamat mendengarkan dan melihat. Hai, nama saya Ratih Nursyatrina, NIM H311864. Nah, di praktikum acara 1 pengendalian mutu ini, kita akan belajar untuk mendeskripsikan produk melalui identitas, bahan baku, cara penyimpanan, dan cara mengonsumsinya. Nah, deskripsi produk merupakan penjelasan tentang produk yang dijual atau ditawarkan, meliputi nama produk, visualisasi produk, uraian spesifikasi produk, kandungan unsur pembentuk produk, manfaat produk, uraian keunikan produk, serta sertifikasi halal atau standar mutu yang lain. Nah, dalam melakukan pendeskripsian produk, kita harus menggunakan bahasa yang lugas, mengutamakan kejujuran, menggunakan ilustrasi atau visualisasi yang mendukung keunikan produk. Nah, keunikan produk akan memberikan keunggulan tersendiri terhadap produk yang dipasarkan, sehingga dapat menjadi ciri khas atau pembeda dari produk yang lain. Nah, produk juga perlu diberi merek, serta produsen juga penting untuk mematenkan merek tersebut agar produknya itu tidak mudah dipalsukan serta ditiru oleh produsen lain. Nah, tujuan dari deskripsi produk ini mampu memberikan informasi kepada konsumen agar dapat memahami identitas dan kualitas produk, serta untuk menarik perhatian konsumen agar dapat membeli produk tersebut. Nah, di praktikum kali ini kami kelompok 7 mendapatkan produk bandeng presto. Nah, bandeng presto ini merupakan jenis olahan ikan bandeng yang dimasak menggunakan panas serta tekanan yang tinggi, sehingga dihasilkan bandeng-bandeng dengan duri yang lunak. Bandeng presto memiliki wujud ikan yang utuh, tidak mudah patah, mulus, tidak luka atau lecet, bersih, tidak terkontaminasi benda asing, tidak terdapat endapan lemak, garam, atau kotoran lain. Nah, baunya juga spesifik seperti ikan rebus, gurih, segar, tanpa bau tengik, masam, basi, atau bau busuk. Nah, bandeng presto itu biasanya dapat bertahan selama 2 hari pada suhu ruang. Sedangkan dengan pengemasan vakum, bandeng presto itu mampu bertahan selama 20 hari pada suhu ruang dan 27 hari pada suhu rendah. Nah, bandeng presto itu mengandung energi sebesar 296 kalori, protein sebesar 17,1 gram, karbohidrat sebesar 11,3 gram, kalsium sebesar 1,422 mg, dan fosfor 659 mg pada 100 gram bandeng presto. Nah, bumbu-bumbu yang digunakan dalam pembuatan bandeng presto meliputi bawang merah, bawang putih, jahe, ketumbar, kemiri, air, daun jeruk purut, daun salam, garam dapur, cabai, dan asam tanpa bijinya. Nah, itu dulu penjelasan tentang acara 1. Hai, aku Rania Safitri, NIM H311862. Hari ini aku mau menjelaskan tentang acara 2 tentang sifat dan faktor penentu mutu produk. Tujuan dari acara 2 ini adalah untuk menentukan sifat dan faktor penentu mutu produk dan untuk mengetahui sifat dan faktor penentu mutu produk. Nah, mutu itu merupakan gabungan dari sejumlah atribut yang dimiliki bahan yang dapat dinilai secara organoleptik. Atau bisa dikatakan juga mutu itu merupakan derajat penerimaan konsumen terhadap produk konsumsi. Nah, unsur mutu itu merupakan sesuatu yang ada pada komoditas yang langsung mempengaruhi nilai pada komoditas tersebut. Nah, salah satu unsur mutu itu adalah sifat mutu, di mana sifat ini bisa diamati, dianalisis, dan juga diukur. Nah, biasanya kita menggunakan namanya pengujian organoleptik. Pengujian ini memanfaatkan panca indera manusia dan bisa dari pengujian ini kita bisa tahu tingkat kerusakan dari suatu produk. Nah, atribut mutu bandeng presto ini ada salah satunya ada rasa, di mana rasa bandeng presto ini rasanya adalah gurih, kemudian kenampakannya ini cerah mengkilap, warnanya coklat keemasan, kemudian aromanya itu bau khas ikan segar, di mana baunya tidak langu dan kaya akan bumbu-bumbunya.
Selanjutnya teksturnya ini padat, kompak, dan cukup kering. Nah, kita sudah melakukan pengujian kepada 20 responden menggunakan Google Form. Nah, di pengujian ini kita sajikan beberapa atribut mutu dari Bandeng Presto, antara lain ada tekstur, kenampakan, ukuran, aroma, dan rasa. Dan dari hasil pengujian dari 20 responden ini didapatkan bahwa ada 14 orang memilih tekstur, 7 orang memilih kenampakan, 3 orang memilih ukuran, 4 orang memilih aroma, dan 15 orang memilih rasa. Nah, produk yang kita gunakan ini adalah Bandeng Presto. Bandeng Presto ini merupakan salah satu produk diversifikasi olahan ikan bandeng, di mana bandengnya ini duri tulang lunak karena sudah melalui proses presto. Nah, penentuan sifat fisik dan faktor penentu mutu produk ini bisa dilakukan dengan namanya 7 tools. 7 tools itu ada flowchart, histogram, check sheet, diagram Pareto, diagram sebab akibat, scatter diagram, dan juga control chart. Nah, apa sih kegunaan kita mengetahui sifat dan faktor penentu mutu produk ini? Kegunaannya, kita bisa mengendalikan mutu produk sehingga nanti hasilnya lebih maksimal dan daya tingkat penerimaan konsumen kepada produk itu lebih meningkat. Nah, itu terkait dari acara 2, lanjut lagi ke acara 3. Halo, perkenalkan nama saya Marcella Desiratna, NIM H3118039. Nah, kali ini saya akan melanjutkan menjelaskan acara 3, yaitu stasiun pengendalian. Nah, tujuan praktikum acara 3 ini yaitu untuk mengetahui stasiun pengendalian. Yang kedua, untuk mengetahui stasiun pengendalian mutu pada produk Bandeng Presto. Nah, apa sih stasiun pengendalian itu? Nah, stasiun pengendalian itu merupakan titik proses di mana proses itu digunakan sebagai penentu suatu produk. Kemudian, cara menentukan stasiun pengendalian yang pertama yaitu membuat diagram alir produk. Kemudian dijelaskan produk tersebut dilengkapi dengan parameter proses. Setelah itu baru ditentukan proses mana yang menjadi stasiun pengendalian. Nah, pada produk Bandeng Presto melewati proses yang pertama yaitu pencucian ikan bandeng segar sambil dihilangkan sisiknya. Setelah itu dilakukan pelumuran dengan bumbu presto yang terdiri atas bawang merah, bawang putih, kunyit, lengkuas, ketumbar, daun jeruk purut, gula, dan garam. Nah, setelah itu ikan bandeng diberi alas daun pisang. Nah, diletakkan ke dalam pan presto yang disusun secara berjajar dan melingkar mengikuti bentuk pan presto. Suhu yang digunakan yaitu 115 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm dan waktu yang digunakan yaitu 90 menit. Nah, setelah matang lalu didinginkan dan dikemas. Nah, dari proses-proses tersebut, proses yang menjadi pengendalian mutu dalam pengolahan bandeng adalah proses pengasapan atau press dengan pan presto dengan tekanan tinggi yang menyebabkan tulang dan duri ikan tersebut menjadi lunak. Nah, selain itu, tekanan yang tinggi itu dapat menghentikan aktivitas mikroorganisme yang ada. Nah, itu penjelasan tentang stasiun pengendalian pada produk Bandeng Presto. Untuk selanjutnya, lanjut ke acara 4. Perkenalkan, nama saya Lismira Fitri Astuti, NIM H3118038. Saya di sini akan menyampaikan materi dari acara 4 yang berjudul Diagram Ishikawa. Diagram Ishikawa ini praktikumnya memiliki 2 tujuan. Yang pertama yaitu untuk menganalisis suatu masalah dari suatu produk dengan menggunakan diagram Ishikawa. Yang kedua yaitu menganalisis atau mengidentifikasi, menjabarkan dari adanya masalah tersebut untuk mencari solusi yang ada. Nah, diagram Ishikawa merupakan diagram ataupun metode untuk menyelesaikan suatu masalah dari produk dengan adanya kecacatan dari produk tersebut dengan menggunakan diagram Ishikawa yang berbentuk seperti tulang ikan. Diagram Ishikawa ini memiliki beberapa nama lain. Yang pertama yaitu cause and effect diagram, fishbone diagram, ataupun diagram tulang ikan. Sejarah dari adanya diagram Ishikawa ini yaitu dulunya seorang
penemu yang berasal dari Jepang, namanya yaitu Bapak Ishikawa, sehingga nama hasil yang ditemukan ini diagram Ishikawa. Berfungsi untuk mengidentifikasi suatu masalah di dalam manajemen, salah satunya adalah manajemen pabrik pangan, untuk mengetahui misal dalam memproduksi suatu makanan ini memiliki sebuah kecacatan ataupun ketidaksempurnaan hasil. Kemudian ini dianalisis untuk mengetahui apa tuh penyebab dari adanya kecacatan ini. Nah, dengan menggunakan diagram Ishikawa ini akan lebih mudah untuk mengidentifikasi penyebab adanya kecacatan dari produk. Contoh dari bentuk diagram Ishikawa yaitu seperti ini. Ini merupakan contoh diagram Ishikawa dari produk bandeng presto. Nah, dari kelompok 7, bandeng presto ini memiliki kecacatan berupa warna yang tidak seragam serta bentuk yang tidak seragam. Di sini memiliki beberapa kemungkinan penyebab yang menyebabkan atau berakibat pada adanya kecacatan berupa warna dan bentuk yang tidak seragam, yaitu yang pertama dari manusia atau pekerja. Yang kedua yaitu dari mesin, yang ketiga dari lingkungan, yang keempat dari sanitasi yang kurang bersih, dan yang kelima yaitu dari metode yang digunakan kurang sesuai. Dari pekerja misalnya. Nah, pekerja di sini kemungkinan bisa melakukan kesalahan ataupun kelalaian ketika bekerja. Kelalaian ini bisa disebabkan karena kurangnya pengawasan terhadap pekerja yang dilakukan. Kemudian mesin adanya keausan bisa kemungkinan dapat menyebabkan cacat ataupun mesin tersebut kurang bersih. Kemudian material yang digunakan atau bahan baku ini memiliki kualitas yang berbeda-beda antara satu sama lain, dan adanya sanitasi yang kurang bersih dapat menyebabkan perubahan warna yang dihasilkan ataupun ketidakseragaman warna. Nah, dari beberapa opsi ini kemudian dianalisis satu persatu penyebab utamanya itu seperti dari apa gitu. Nah, kemudian dari salah satu ini dicari solusinya untuk mengetahui satu persatu untuk menghasilkan produk dengan kualitas dan mutu yang lebih baik dari sebelumnya. Sehingga dari misalnya adanya mesin yang kurang bagus ataupun kurang bersih, maka solusinya yaitu dengan membersihkan dengan teratur, dan masih banyak lagi seperti pengawasan kepada manusianya untuk tetap bekerja dengan optimal, ada disediakannya jam istirahat yang cukup untuk bekerja sehingga tidak kelelahan. Cukup sekian dari review ataupun penyampaian acara 4 diagram Ishikawa. Terima kasih. Hai, balik lagi. Aku Ratih Nur Syatrina, NIM H3118064. Nah, di acara 5 kali ini kita akan belajar tentang peraturan terkait. Harapannya kita dapat mengetahui dan memahami satuan dan persyaratan produk. Kemudian kita juga mengetahui dan memahami produk, bahan baku, dan bahan tambahan pangan sesuai SNI. Oke, yang pertama dalam melakukan identifikasi, kita harus melakukan identifikasi terhadap produk, bahan baku, serta bahan tambahan pangan. Kemudian kita mencari SNI, lalu kita teliti kesesuaiannya dengan peraturan terkait. Nah, SNI sendiri itu apa sih? Nah, SNI merupakan standar yang berlaku secara nasional di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. SNI bersifat sukarela untuk ditetapkan oleh pelaku usaha. Namun, pemerintah dapat mewajibkan SNI pada barang-barang tertentu. Pada dasarnya, tujuan adanya standarisasi nasional ini adalah untuk melindungi konsumen, pelaku usaha, dan masyarakat lainnya untuk keselamatan, keamanan, kesehatan, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup, serta untuk membantu kelancaran perdagangan serta mewujudkan persaingan dagang yang sehat. Nah, untuk SNI dari Bandeng itu sendiri, yakni untuk uji organoleptiknya dengan satuan angka 1 sampai 9, untuk standarnya minimal 7. Kemudian untuk cemaran mikrobanya untuk KLT maksimal 5 kali 10 pangkat 5 koloni per gram bandeng. Kemudian E. coli kurang dari 3 APM per gram bandeng. Kemudian Salmonella dan Vibrio cholera itu harus negatif. Kemudian untuk cemaran kimia, merkuri itu maksimal 0,5 mg per kilogram bandeng dan maksimal 0,2 miligram timbal per kilogram bandeng, serta maksimal 0,05
miligram kadmium per kilogram. Nah, kita bakal lanjutin acara 5 di selanjutnya. Oke, lanjut ke acara 5. Nah, bahan yang digunakan ini ada bahan bakunya adalah ikan bandeng, kemudian ada bahan tambahan alamiah seperti bawang merah, bawang putih, kunyit, lengkuas, jahe, daun salam, dan juga garam. Dan juga ada bahan tambahan pangan kimiawi seperti vetsin dan juga benzoat. Nah, kemudian ada beberapa aturan-aturan internasional tentang standar mutu keamanan pangan. Salah satunya ada Codex Alimentarius Commission. Ini merupakan badan internasional yang diberi mandat untuk mengembangkan standar pangan dan teks terkait dalam rangka melindungi kesehatan konsumen dan menjamin praktik perdagangan yang fair. Nah, kodek ini didirikan tahun 1963. Kemudian ada juga Quality Management System ISO tahun 9000. Ini merupakan suatu hasil kesepakatan yang telah didokumentasikan yang di dalamnya terdiri dari spesifikasi teknis ataupun kriteria-kriteria akurat yang digunakan pada standar keamanan pangan. Kemudian ada juga Food Safety System Certification. Ini merupakan sertifikasi sistem manajemen keamanan pangan berdasarkan standar ISO, diakui secara internasional yang merupakan kombinasi antara ISO 22000 dan ISO 22002. Selanjutnya, ada juga tahun 1998, Konsorsium Retail Inggris memperkenalkan standar keamanan pangan berupa BRC Global Standard for Food Safety untuk produsen makanan yang mereka memproduksi produk-produk makanan yang branded atau bermerek yang akan dijual eceran di retail market pasar di Inggris. Kemudian, Asosiasi Retail Jerman atas Haltervan Distilsen and Handels dan Federasi Retail Prancis, mereka bersama-sama membentuk suatu standar mutu keamanan pangan yang disebut dengan IFS atau International Food Standard. Nah, IFS ini sekarang dikenal dengan sebutan International Feature Standard. Nah, itu tadi terkait dari penjelasan acara 5. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan maupun kekurangan yang telah kami sampaikan. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.